doktrin ini satu doktrin yang kita harus pelajari dalam semangat firman dalam secara komprehensif ya, di mana di dalam misalnya dalam 2 Timotius 3 ayat 16 Alkitab berkata bahwa segala firman, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tujuannya adalah supaya kita dapat hidup optimal. Ada banyak doktrin yang karena waktu bisa jadi, atau juga karena paradigma yang keliru dari pengajar-pengajar Alkitab yang tidak mendapat tempat dalam deret ajar untuk umat Allah. Padahal firman Allah dalam bagian yang tadi saya kutip menjelaskan tentang kemutlakan yang harus ya, dari satu pemahaman yang komprehensif tentang Alkitab itu sebagai harus pada setiap orang percaya. Sebelum kita melihat ini, beberapa hal saya sampaikan tentang krusialitas kita mempelajari bagian ini adalah mengenal malaikat sebagai sahabat adik kodrat hidup kita. Saya membuat konklusi begitu oleh karena nanti setelah kita mempelajari kedudukan atau hakikat ya, siapa malaikat dan perannya di dalam program Allah dan khususnya bagi bangun kehidupan manusia, kita akan tahu bahwa salah satu peran sentral daripada hadirnya malaikat dalam kehidupan orang percaya adalah menopang kita untuk kita dapat optimal menjalankan fungsi kita sebagaimana maksud penciptaan. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27 kita bisa belajar atau bisa tahu bagaimana penciptaan manusia. Alkitab berkata bahwa marilah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Lalu Allah menjadikan mereka laki dan perempuan menurut gambarnya supaya, dalam ayat 27 itu ada kata tugas yang menjelaskan tujuan atau penciptaan manusia, yaitu supaya dia berkuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah menciptakan alam semesta selama 5 hari, bukan saja untuk wahana hidup manusia dalam kesempurnaan. Kemudian Allah mendelegasikan tugas penyelenggaraan semesta itu kepada kita. Memang kemudian ada kejatuhan manusia yang membuat manusia tidak lagi cakap menjalankan tugas itu secara baik dan penuh, sehingga nanti di pasal 3 itu sedang muncul malaikat, malaikat yang dinyatakan oleh Alkitab di situ sebagai kerub dengan pedang bermata 2 tajam menyala-nyala, menjaga pintu masuk ke Eden supaya manusia tidak kembali lagi ke situ. Karena kalau kita kembali dalam keberadaan berdosa, kita akan makan buah kehidupan itu dan kita akan tidak ada dalam kekekalan dalam keadaan seperti ini. Sebuah kehidupan yang jauh dari ekspektasi Tuhan, ya, bahwa Dia mau menciptakan kita dalam keserupaan dengan Dia, dalam pengertian yang sejati, kuantitatif dan kualitatif. Nah, kalau misalnya manusia makan buah kehidupan itu dari dalam keadaannya yang sudah jatuh dalam dosa, maka kita tidak akan lagi sampai kepada tujuan penebusan. Ya, dalam Roma 8 ayat 29, Alkitab berkata bahwa tujuan akhir penebusan kita adalah Kristus Tuhan bagi kita adalah supaya kita secitra kembali dengan Allah. Nah, jadi malaikat dinyatakan awal-awal dalam pewahyuan sebagai diutus untuk menopang kita. Dalam hal ini, tugasnya memang
nampak negatif ya, karena dia melarang kita untuk masuk di situ. Tapi sebenarnya itulah kasih karunia Allah untuk kita dibuka kemudian peluang untuk ada di dalam kesahakekatan yang sempurna dengan Allah. Karena nanti kita tahu dalam studi komprehensif kita terhadap Alkitab, tubuh dan jiwa kita, tubuh sebagai penyebutan akan totalitas aspek material manusia, dan jiwa sebagai sebutan totalitas akan aspek imaterial manusia, itu akan disempurnakan pada hari kedatangan Kristus Tuhan yang kedua kali. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Nah, itu hanya mungkin kalau kita merdeka dari tubuhnya. Dan itu sebabnya malaikat dinyatakan kepada kita di awal-awal itu. Jadi mengenal malaikat sebagai sahabat adikodrati. Adikodrati artinya karena dia makhluk supranatural. Malaikat adalah makhluk yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia roh adanya, tetapi dia pribadi. Nanti kita akan lihat detailnya di depan. Lalu, ketika kita mengenal malaikat itu, dan kemudian kita mengerti bagaimana peran hidupnya, maka harapannya adalah kita hidup dalam budaya mujizat, ya, dan keagungan rancangan Allah bagi kita. Ayah saya, dia selalu berdoa seperti ini, setiap hari, setiap pagi dan malam hari. Dia selalu berdoa supaya di dalam kesempurnaan penggembalaan Allah Tritunggal lah, dia ada, istrinya dan anak-anaknya ada, lengkap dengan pengawalan bala tentara Allah, dengan pedang tajam bermata dua, terhunus membela kita sebagai orang percaya. Ayah saya selalu berbicara begitu, karena memang Alkitab berkata bahwa setiap kita, Allah mengutus malaikat menjaga kita. Tapi berapa banyak di antara kita yang menyadari hal itu? Dan bagaimana ada banyak juga orang percaya yang tidak menyadari hal itu, sehingga dia kehilangan keyakinan, dan akibatnya dia kehilangan kebersahajaan hidup di dalam kehidupan ini. Nah, saya berharap bahwa studi kita terhadap bagian ini bukan merupakan semata-mata kita memperkaya kognitif kita, pemahaman intelektual kita, tetapi bagaimana kita mendorong. Jadi ada jembatan-jembatan gantung yang melintasi sungai-sungai yang cukup luas, dalam, tapi jernih. Nah, saya melihat orang-orang melompat di situ, saya kira saya rasa bahwa saya akan mampu melakukan hal yang sama. Usia saya kira-kira 2 tahun. Lalu saya melompat dari ketinggian itu dan masuk di sungai itu, dan langsung saya tenggelam. Lalu saya rasa bahwa saya tidak merasa bahwa saya seperti akan lemas begitu. Lalu saya sampai pada satu waktu, saya kemudian merasa bahwa saya tidak bisa timbul. Saya nggak bisa bergerak naik. Lalu saya berusaha untuk bangkit, tapi keluar dari air itu, saya nggak bisa, karena saya memang belum bisa berenang. Ya, umur 2 tahun itu saya sudah bisa lari sana sini lah. Orang Dayak kan jago lari ya, di hutan. Gitu. Jadi saya rasa bahwa waktu saya ada dalam situasi itu, lalu saya berpikir, apakah saya akan mati ya? Oh, saya akan mati jadi mati di usia anak-anak ya, gitu. Lalu saya ingat doa papa saya tadi. Jadi Allah Tritunggal menempatkan kita dalam providensia sempurnanya, sembari dia mengutus malaikatnya menjaga dia. Jadi dia mengingatkan saya bahwa kemanapun kamu pergi, ada malaikat loh yang jaga kamu, gitu. Nah, waktu itu saya kemudian berteriak dalam air itu, dalam situasi lemas itu. Saya bilang,
malaikat, tolong angkat saya. Gitu. Bapak Ibu, waktu saya bicara begitu, saya di pinggir air, di pinggir kali. Lalu sampai saya di darat, saya bangun, sehat-sehat gitu. Tentu Tuhan yang menolong, tetapi saya kira malaikat Allah menjadi instrumen, ya, alat atau agen Allah untuk menolong saya. Ada banyak kesaksian yang seperti itu. Ayah saya dulu, dia masuk di sebuah daerah penginjilan. Di denominasi kami, Gereja Kemah Injil Indonesia, itu ada satu buku ditulis oleh Charles Lewis. Judulnya itu Karya Allah di Indonesia. Kalau kita membaca sejarah gereja, bagaimana gereja ini, misi CMA masuk di Kaltara, dulu Kaltimnya, itu ada sebuah daerah namanya Mentarang. Itu daerah yang sangat kuat akan perdukunan atau okultisme. Catatan sejarah 46 orang penginjil di sana, mereka pulang tanpa nyawa. Jadi tidak bisa tembus. Lalu ayah saya sebagai seorang yang sedang sekolah teologi, STP namanya, sekolah teologi tingkat pertama, dia berdoa. Karena memang ayah saya punya karunia doa dan juga karunia mujizat. Dia sudah menyadari itu sejak dia muda. Umur 18 tahun dia berdoa, kemudian dia minta supaya dia bisa masuk ke penginjilan itu. Dia mendapat afirmasi Tuhan bahwa kamu akan memenangkan daerah itu, tapi dengan harga yang mahal. Lalu dia pergi. Dia hampir mati memang, karena menurut kesaksian ayah saya, dia mengalami sakit yang luar biasa, kemudian dari pori-porinya itu keluar darah bercampur nanah. Dan tidak ada orang yang menolong dia. Dan karena dia memang seorang diri di daerah penginjilan. Terus berdoa, dia bangun besok. Dia bangun orang di depan rumahnya. Nah, itu termasuk kepala sukunya. Ahli dukun kepalanya itu ada di situ. Di depan rumah itu. Apa yang terjadi? Rupanya tadi malam itu adalah satu serangan bersama dari semua dukun di daerah itu untuk menyerang ayah saya. Dan itu memang mereka sudah lakukan dalam waktu yang panjang, dan puncaknya adalah malam itu mereka akan serang dan dia untuk mematikan ayah saya. Tapi kata mereka, ini kesaksian para dukun itu, dan itu ditulis di dalam buku yang saya katakan tadi, bahwa pada malam hari mereka datang untuk membunuh ayah saya, itu mereka menahan diri oleh karena di atas rumah ayah saya dan di sekeliling rumah di pondok yang dia dirikan itu berdiri makhluk dengan pedang tajam bermata dua. Makhluk-makhluk bersinar yang membuat mereka gentar, dan kemudian akhirnya mereka mengerti bahwa berita yang ayah saya bawa, yaitu keselamatan dalam Kristus, adalah berita yang lebih suprematif. Dan yang karenanya mereka akhirnya percaya kepada Kristus. Dan sejak itu tahun 53, daerah itu terbuka untuk penginjilan 100%. Jadi ayah saya membaptis orang pada hari pertama itu 3.000 orang. Ya, dia sampai kedinginan, ya, membaptis mereka di situ. Nah, maksud saya Bapak Ibu, pemahaman kita akan hal-hal yang dinyatakan oleh Allah jangan membawa kita hanya berhenti pada kekayaan kognitif, tetapi kita harus berjuang sebagaimana firman itu dikatakan bermanfaat untuk mengganjar dan membawa kita kepada optimalisasi nilai kehidupan dan pengalaman sebagai seorang manusia Allah. Ya, asumsi dasar untuk studi kita ini adalah pertama, Alkitab PLPB adalah firman Allah. Adanya dan satu-satunya sumber otoritatif bagi ajaran ini. Artinya, ajaran-ajaran tentang malaikat ini kita bisa dapat dari sumber yang lain. Tapi kita tunduk hanya pada Alkitab, dan kita hanya mau lihat apa kata Alkitab. Itu saja. Artinya saya mau membatasi diri di penyataan Alkitab saja.
Argumentasinya sederhana saja. Bagaimana saya katakan bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya pemegang otoritas, itu adalah kesatuan ajaran dan kepenuhan Alkitab yang tidak ada kontradiksi antara bagiannya. Memang apakah tidak ada kesulitan dalam studi Alkitab? Apakah ada memang tidak ada hal yang nampak kontradiktif atau saling berlawanan data satu dengan yang lain? Ada banyak kesulitan, ada banyak pernyataan-pernyataan yang nampak kontradiktif. Tetapi selama ini saya mempelajari Alkitab, sepanjang kita mau mempelajarinya dengan prinsip-prinsip yang memang dituntut oleh Alkitab itu sendiri, dan dengan kerja keras dan kerendahan hati. Tentu karena Alkitab ini adalah ilahi insani, maka kita harus memakai dua prinsip berpikir itu dan pendekatan itu, yaitu ada usaha yang optimal dari keinsanian kita, tetapi juga kita harus tunduk dan mengerti bahwa ini adalah sebuah kitab ilahi. Jadi dengan pemahaman itu kita akan mengerti ada hal-hal yang nampak kontradiktif itu Tuhan akan singkapkan. Ya. Ada beberapa prinsip nanti kita akan lihat bagaimana kalau kita misalnya menemukan hal-hal yang nampak berbeda. Ya. Konsekuensi logis dari asumsi dasar itu adalah adanya metodologi khusus yang didasari oleh keyakinan akan konsistensi ajaran-ajaran Alkitab antara tulisan si penulis atau sepenulis dan antar penulis dan antar perjanjian. Artinya begini, karena Alkitab itu firman Allah, benar tanpa salah dalam naskahnya secara unity, komprehensif, secara menyeluruh, maka kita akan tunduk pada konsekuensinya, yaitu kalau kita tidak mengerti sebuah kata, lihat kata itu dalam hubungannya di dalam kalimat. Kalau kita misalnya belum mengerti kalimat itu, coba keluar lebih luas dalam sebuah ukuran frase. Mungkin setelah itu kita akan ketemu kalimat, kemudian paragraf atau alinea, pasal, dan seterusnya. Karena sampai kepada satu kitab sepenulis, misalnya kitab-kitab yang ditulis oleh Musa, itu Kejadian, Imamat, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan artinya yang sepenulis ya. Di PB itu yang menulis cukup banyak, itu Paulus ya, dia menulis hampir separuh dari Alkitab kita, 27 kitab, 13 kitab yang ditulis dengan identifikasi definitif atas nama Paulus. Ada orang yang berkata bahwa mungkin Ibrani dia yang menulis. Kalau dia yang menulisnya berarti ya 14 kitab yang dia tulis. Tapi tidak ada kepastian untuk hal yang terakhir. Nah, metodologi pada poin atas ini kita bisa singkat dia dengan apa yang kita sebut dengan induktif. Induktif itu sederhana saja pengertiannya, bahwa Alkitablah yang memberi kita data, dan di atas data itulah kita membangun pengertian dan doktrin. Jadi kita tidak boleh membawa doktrin dari luar, dari pikiran kita atau pengajaran teolog, tradisi-tradisi gereja, yang kemudian kita cocokkan atau cari dasar Alkitabnya. Itu metodologi yang salah untuk kita mendapatkan teologia biblika yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi data internal memadai dan final. Ya. Sedangkan data eksternal adalah pendukung belakang. Kalau ada hal-hal informasi dari luar, itu hal-hal yang bersifat sekunder saja. Ya. Hubungan antara eksegesa, eksposisi, dan teologi sistematis. Nah, Bapak Ibu, ini penting bagi kita untuk kita mengerti di mana sedang kita berpijak dan bagaimana sikap yang bagus dan benar untuk situasi itu. Kalau kita berdiri di anak tangga kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya semakin tinggi, sikap kehati-hatian kita, sikap kewaspadaan, dan seterusnya itu mesti berbeda. Karena setiap posisi itu membawa konsekuensi. Eksegesis itu adalah cara kita mengerti Alkitab dengan bahasa asli.
PL itu Ibrani, BB itu Yunani. Apakah kita harus menjadi seorang ahli fasih dalam bahasa-bahasa itu kemudian baru kita mengerti Alkitab? Tidak harus. Di sekolah-sekolah tinggi teologi, filosofi pembelajaran bahasa asli Alkitab bukan untuk supaya pelajar atau mahasiswa dapat bertutur dengan bahasa asli Alkitab, tetapi kita mempelajari prinsip-prinsip bahasa itu mulai dari latar belakang dan lain sebagainya itu untuk kepentingan studi saja. Jadi bagaimana kita mempelajari sebuah kata, bagaimana kita mempelajari sebuah frase, latar belakang budayanya dan lain sebagainya itu, atau penggunaan kata itu di tempo dulu itu bagaimana. Nah itu eksegesis namanya, dan kita harus melakukan itu dengan teliti oleh karena kekuatan yang mengawasi atau mengendalikan kita di sini adalah maksud penulis. Jadi jangan sampai kita membuat sebuah kesimpulan yang tidak sesuai dengan maksud penulis itu. Ya. Kalau dia menulis surat itu, bagaimana kita tahu maksud dia? Nah, struktur kalimat kita harus mengerti. Ya, bahasa kita harus mengerti. Latar belakang kata ini dulu digunakan dalam makna apa? Nah, itu kita harus punya. Ya. Kemudian menerapkan prinsip konteks secara konsisten. Jadi konteks itu baik konteks tata bahasanya sampai ke konteks historis. Ya, budaya yang terjadi di belakang teks itu kita harus mengerti. Goalnya adalah teologi yang benar atau alkitabiah. Karena itu satu-satunya cara ya untuk kita mendapatkan sebuah ajaran yang benar. Karena kalau menurut kesimpulan para ahli Alkitab bahwa misalnya kitab Wahyu ditulis pada tahun 90 Masehi, paling tidak kita mempunyai gap ya atau jarak yang harus kita mengerti tentang perkembangan segala sesuatu termasuk bahasa itu kurang lebih 2000 tahun. 2020 ya 2000 tahun. Wah, itu perkembangan bahasa sudah sedemikian rupa. Nah, itu sebabnya kita harus hati-hati. Jadi konsep ini atau pendekatan induktif ini dengan diawali dengan eksegesa itu harus. Ya. Kalau tidak, kita tidak akan dapat teologi yang benar. Ya. Nah, teologi sistematis itu menyatakan ajaran-ajaran seluruh Alkitab secara komprehensif. Nah, kita punya 66 kitab, 39 PL, 27 PP, 1189 pasal Alkitab. Itu mengandung ratusan pengajaran yang boleh dikatakan tidak ada bingkai sistematika. Jadi kita akan mendapatkan teologi itu secara berulang-ulang dan secara acak di semua kitab itu. Misalnya, teologi Allah. Ya, di pasal 1 ayat 1 Kejadian dia sudah muncul. Tapi Allah itu akan diajarkan oleh seluruh Alkitab kecuali kitab Ester. Karena di kitab Ester itu kita tidak menemukan nama Allah atau nama Tuhan. Itu satu-satunya kitab yang tidak mengidentifikasi penciptanya. Ya. Tetapi kenapa dia masuk kanon? Nah, itu ceritanya lain ya, lain kali lah kita lihat. Nah, jadi teologi Allah itu akan muncul. Nah, Allah itu siapa? Nah, apakah dia Tritunggal atau oneness theology? Nah, itu sudah kelihatan Pak, Ibu ya. Kalau misalnya Mbak ya. Kalau kita lihat di Kejadian pasal 1 ayat 1, itu kita sudah tahu Allah kita itu Esa absolut atau Esa yang kesatuan. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Bara, bersit bara Elohim, dan seterusnya. Ya. Jadi, saudara, ada kata Elohim di situ. Sebuah kata yang dalam bahasa Indonesia kita tidak tahu itu tunggal apa jamak. Tapi bahasa aslinya itu jelas jamak. Ya. Eloah ditambah dengan akhiran maskulin jamak, im. Jadi, ada Allah yang gendernya itu maskulin lebih dari satu. Berapa kelebihnya itu? 2, 3, 4 kita nggak tahu. Tapi studi komprehensif kita terhadap Alkitab
mengidentifikasi berkali-kali kejamakan itu hanya berhenti di 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, jadi itu cara kita, contoh kita membangun sebuah teologi biblika. Jadi kita tidak boleh mengambil sebuah kesimpulan atau membangun sebuah doktrin yang kita dapatkan dari luar. Ya, dan lalu kita mencari dukungan Alkitab. Ya. Yang kedua, menjelaskan teologi firman Allah dengan memakai kategori-kategori yang lebih abstrak, bukan secara langsung dari Alkitab. Abstrak artinya kitalah yang mencari data-data tentang teologi yang kita bangun itu, kemudian kitalah yang mensistematisasinya. Seperti sebentar yang akan kita lihat tentang malaikat. Kitalah yang harus mencari di antara 1189 pasal Alkitab itu data-data tentang malaikat. Nah, di pasal 3 itu Kejadian itu sudah ditulis ya. Kita sudah tahu, kemudian pertama kita ambil di situ. Lalu pasal 4 ada enggak? Pasal 5 ada enggak? Pasal 6 ada enggak? Nah, jadi semua ayat-ayat tentang malaikat itu kita ambil. Jadi kita harus membaca semua pasal itu dengan teliti. Lalu menginventarisir atau membuat sebuah daftar penyataan Alkitab tentang malaikat. Nah, waktu kita selesai menyusunnya, lalu kita meneliti. Ini ayat ini bicara tentang kepribadiannya, kejadiannya, kedudukannya, peranannya, atau pelayanannya kepada siapa-siapa gitu. Nah, kitalah yang menyusunnya. Ya, itu yang disebut dengan kategori-kategori yang abstrak. Artinya dia tersebar ya, secara benar-benar tidak beraturan, tidak ada sistematisasinya. Nah, lalu teologi perjanjian baru atau PL adalah sumber dan dasar teologi sistematis. Nah, begini. Setelah kita membuat sistematisasi dari semua daftar tentang malaikat itu, kita harus kemudian mencari artinya atau mencari penjelasannya. Misalnya seperti saya katakan tadi, Kejadian pasal yang ketiga. Setelah Tuhan mengganti jubah mereka yang mereka buat tadi dari daun pohon ara itu, lalu Tuhan memberi mereka pakaian kulit dari kulit binatang, ayat 21. Lalu setelah itu dikatakan di situ, lalu Tuhan mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ayat 24 mengatakan, ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan kepada pohon kehidupan. Pewahyuan pertama Alkitab tentang malaikat itu adalah, pertama dia diidentifikasi sebagai kerub. Jadi identifikasi diri ada di situ. Yang kedua, dikatakan bahwa dia menyandang pedang yang menyala-nyala untuk menjaga pintu ya kembali ke Taman Eden bagi kedua orang itu. Jangan sampai mereka pergi ambil buah pohon kehidupan. Berarti peranannya adalah agen keselamatan Allah. Ya. Nah, jadi kitalah yang mensistematisasi ajaran-ajaran itu. Nah, teologi itu yang saya katakan tadi bahwa malaikat itu diidentifikasi sebagai kerub. Lalu peranannya adalah menjaga jalan keselamatan Allah bagi manusia, atau agen keselamatan Allah bagi manusia. Itu disebut dengan teologi biblika atau teologi yang diambil dari afirmasi Alkitab. Nah, ini yang saya katakan tadi, teologi biblika itu namanya PLPB, dia harus menjadi dasar dari teologi sistematis. Ya. Nah, semua ajaran kesimpulan ini saya dapat
kita dapat simpulkan dengan bagan ini Bapak Ibu. Jadi teologia itu dia artinya kita secara pribadi, kemudian institusi, denominasi kayak itu atau interdenominasi kayak itu nggak boleh sebenarnya. Ya kalau kita konsisten ya dengan paradigma tadi itu, bahwa Alkitab adalah firman Allah, benar tanpa salah dan memegang otoritas tertinggi atas doktrin dan praktek hidup, maka seharusnya tidak ada doktrin dalam gereja yang tidak merupakan afirmasi Alkitab. Nah, doktrin itu harus dibangun dari proses ini. Ya, ada pengantar PLPB, ada eksegesa tadi saya jelaskan, kemudian hermeneutik. Hermeneutik itu ilmu tafsir. Ya. Nah, proses ini, proses dari 3 pendekatan ini menghadirkan atau melahirkan apa yang disebut dengan teologia biblika. Teologia biblika itu adalah teologia Alkitab. Jadi kitab Kejadian bicara manusia itu apa? Nah, saya kalau kita belajar manusia, saya paling senang memakai rumusan antropologi dari seorang ilmuwan Indonesia ya, namanya Profesor Dr. Noto Nagoro. Dia adalah Bapak Filsafat Pancasila Indonesia. Dia merumuskan manusia itu sebagai makhluk monopluralisme. Monopluralis. Monopluralis artinya definisi manusia itu menurut Noto Nagoro adalah makhluk tunggal dengan aspek yang majemuk. Tunggal itu artinya ini satu kesatuan. Gitu. Lalu kemajemukannya itu dilihat dari 3 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek susunan. Dia menyebutnya sebagai susunan kodrat. Manusia itu adalah perpaduan dari dua kodrat susunannya. Pertama adalah material dan immaterial. Material itu yang kelihatan, bisa dipegang dan seterusnya berwujud. Satunya itu nggak kelihatan. Ya. Nah, kalau kita lihat Alkitab, itu sesuai dengan Alkitab. Wujudnya adalah Kejadian 2 ayat 7. Allah mengambil tanah lalu membentuknya. Lalu setelah itu dia menghembuskan nafasnya. Nafasnya itu apa? Gambar dan rupa Allah. Jadi, manusia itu adalah dilihat dari sudut kedudukan kodrat. Susunan kodratnya adalah material dan immaterial. Lalu Noto Nagoro juga bilang bahwa dilihat dari sifatnya manusia itu adalah individu dan sosial. Nah, itu Alkitabiah. Oleh karena Allah menciptakan Adam dulu. Lalu dalam pasal yang kedua ayat 18 Tuhan berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Lalu ada prosesnya, dia cari teman nggak dapat, lalu Tuhan tidurkan dia, kemudian ambil tulang rusuknya, jadikan dia manusia. Artinya sumbernya sama, bahannya sama, tapi diciptakan dalam sosok yang berbeda. Nah, optimalisasi nilai manusia itu secara kodrat hanya ketika dia ada di dalam sosialnya. Gitu. Jadi Profesor Noto Nagoro berkata bahwa di samping kedudukan susunan kodrat, dia punya sifat kodrat, dan yang ketiga adalah kedudukan kodrat. Kedudukan kodrat adalah berbicara tentang independensi diri manusia atau kemerdekaan diri manusia. Kita adalah makhluk individu dengan kemerdekaan diri yang boleh dikatakan mutlak. Kita bisa mengambil keputusan sebebas-bebasnya. Bahkan setelah kita jadi orang percaya sekalipun. Dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-12, Alkitab berkata bahwa meskipun kita sudah menjadi seorang percaya yang berdiri dan hidup harus di atas dasar Kristus, ayat 10 dan 11, 1 Korintus 3, tapi ayat 12 itu Tuhan berkata, entahkah ia membangun hidupnya dengan emas, perak, permata, atau kayu, rumput kering, dan jerami. Artinya, kita punya kebebasan ya, untuk menentukan keputusan kita. Nah, tapi Noto Nagoro berkata bahwa semerdeka-merdekanya manusia, dia tunduk
pada penciptanya. Jadi kita tetap tunduk di bawah kedaulatan Allah. Gitu. Nah, itu yang dia sebut sebagai monopluralis. Nah, Bapak Ibu, teologi biblika itu dia harus dapat memperlihatkan hubungan dan dasarnya kepada Alkitab. Kalau saya berkata bahwa manusia itu adalah monopluralis dan berdasarkan Alkitab itu benar, saya harus membuktikannya. Kalau kita mengajar atau membangun sebuah keyakinan dengan klaim itu adalah ajaran Alkitab, kita harus bisa membuktikan bahwa itu adalah hasil penyataan Alkitab. Misalnya tadi, kalau saya berkata bahwa manusia itu adalah makhluk monopluralis, memakai istilah Profesor Noto Nagoro, maka saya harus membuktikan. Yang pertama dari sudut kedudukan, dia benar. Dia ciptaan yang tunduk di bawah penciptanya. Gitu. Yang kedua, dia material dan imaterial. Tuhan ambil tanah, Kejadian pasal 2 ayat 7, lalu Tuhan membentuknya, lalu menghembuskan selem dan demut itu, gambar dan rupa itu ke dalamnya, lalu dia hidup. Gitu. Jadi ada dasar biblikanya. Yang ketiga, kalau saya katakan bahwa dia adalah monopluralis dari sudut sifatnya yang adalah individu dan sosial, saya harus bisa membuktikannya. Dan memang Alkitab mengatakan hal itu. Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Gitu. Nah, itu artinya teologi biblika. Nah, waktu kita belajar tentang malaikat, segala sesuatu yang nanti kita bicarakan tentang eksistensinya, peranannya, keorganisasiannya, pekerjaannya, itu kita tidak dapatkan dari yang lain. Semuanya kita dapatkan dari Alkitab. Lalu kita sistematisasikan. Ya. Nah, itu kita susun dalam satu sistematik. Kalau kita misalnya melihat beberapa buku teologi yang tersebar luas, Charles Ryrie, itu teologi dasar 1-2. Kemudian ada John Wesley Brill namanya, itu diterbitkan oleh Kalam Hidup Bandung. Ada juga teologi sistematik karangan Henry Clarence Tyson, itu Gandumas. Ya. Kemudian ada Systematic Theology 1-2-3 itu terbitan Momentum, itu karangan Birhoff, ya, Louis Birhoff, dan seterusnya. Jadi ada beberapa teologi sistematik yang Bapak Ibu bisa lihat itu tersistematisasi, mulai dari prolegomena, pendahuluan teologi, kemudian ada tentang Allah, sebelum Allah itu tentang bibliologi, ya, teologi tentang Alkitab, kemudian tentang Allah dan seterusnya, kemudian ada malaikat ini, ya.